Alexandria melepaskan tangannya dengan kesal. Setelahnya Dito kembali kepada istrinya. Renika izin sebentar untuk ke toilet. Saat itu kesempatan bagi Davin untuk bertanya kepada Alexandria. Kamu suka Kak Dito? Meski usia mereka sama, tapi Dito adalah kakak iparnya. Jadi dia memanggilnya kakak. Iya, jawab Alexandria mantap. Matanya menelusuri ballroom mencari sosok Dito. Dia menggigit bibirnya cukup kuat hingga terasa asin saat melihat Dito merangkul bahu seorang wanita yang sama sekali tidak secantik dirinya. Hentikan perasaanmu itu. Dia sudah menikah. Davin menghela nafas gelisah. Alexandria menoleh ke arah Davin dengan tatapan tidak suka. Aku tidak peduli. Tersenyum sinis. Apa kamu mau jadi pelakor? Dengus Davin. Dia menatap tak percaya Alexandria. Why not? Jawabnya tanpa rasa bersalah. Gila. Davin geleng-geleng kepala. Ya aku memang gila, dan aku sudah memutuskan untuk mencuri Kak Dito dari istrinya itu. Dengan cara apapun. Bibirnya tersenyum tipis. Tak akan aku biarkan. Davin mengeratkan rahangnya. Kamu tak akan bisa menghentikanku. Alexandria berkata dengan santai dan angkuh. Namun tatapan matanya menatap lekat ke arah Dito. Secara kebetulan, Dito sedang melihat ke arahnya. Dito menganggukkan kepalanya sedikit, dengan tersenyum ramah. Senyuman yang disalah-artikan oleh Alexandria. Tadi kamu memarahi Hani, agar tidak menggangguku. Lalu kamu sendiri berpikiran seperti itu. Kamu pasti sudah gila. Cibir Davin jengkel. Alexandria diam sejenak, dia ingat perkataannya tadi. Ada pengecualian untuk diriku. Nada bicaranya tetap tenang, angkuh tanpa merasa bersalah. Memang seperti inilah dia. Obrolan mereka terhenti ketika Renika kembali. Pesta resepsi pun terus berlangsung tanpa kehadiran Alan. Karena dia sedang mengantar Sisi pulang. Alan. Mobil Alan berhenti di sebuah rumah yang cukup besar dengan halaman luas tanpa pintu gerbang. Hamparan rumput hias menghiasi sebagian halaman, dengan kumpulan bunga-bunga mawar merah yang tertata rapi dan cantik. Tadi Sisi menunjukkan arah rumahnya kepada Alan. Ini rumahmu? Tanya Alan dingin tanpa menoleh. Iya, ketusnya. Tanpa melihat ke arah Alan, karena nyalinya akan ciut. Ada orang tuamu di rumah? Tanya Alan setelah turun dari mobil. Sisi tampak berdiri di depannya dengan cemberut. Mereka sedang pergi ke rumah kerabat untuk suatu urusan, dan baru akan pulang seminggu lagi. Lalu melangkahkan kakinya menuju pintu utama. Alan berdiri menatap Sisi dari belakang. Sial, kutuknya, saat darahnya berdesir melihat Sisi yang melenggang di depannya. Wanita itu hanya memakai pakaian model seperti handuk yang dililitkan di dada, yang panjangnya hanya menutupi sebagian pahanya. Memperlihatkan kakinya yang mulus dan jenjang. Belum lagi bokongnya yang padat berisi dan bahenol. Glek. Alan menelan salivanya susah payah. Dia tidak pernah berpikiran jorok kepada wanita seperti ini sebelumnya. Bahkan kepada Airin gadis impiannya, dia pun belum pernah berfantasi. Tapi kenapa saat melihat Sisi tubuhnya langsung bereaksi? Mungkin karena wanita itu berpakaian seksi dan kurang sopan. Hei, apa kamu mau mampir dulu? Tiba-tiba saja Sisi berbalik dan bertanya. Meski masih dengan muka masamnya. Tanpa menjawab, Alan melangkahkan kakinya menghampiri Sisi. Seorang Art membukakan pintu. Nona sudah pulang. Tersenyum ramah. Iya, Bi. Aku ke kamar dulu ya. Tersenyum manis tanpa ada keangkuhan. Silahkan masuk tuan. Art itu tersenyum ramah dan sopan kepada Alan. Alan mengangguk dan tersenyum tipis, senyuman khasnya. Alan mengerutkan dahinya melihat perlakuan Sisi kepada Art itu.
Sopan dan ramah, itu penilaian Alan. Ayo, ujar Sisi. Dia melangkahkan kakinya menapaki anak tangga. Alan mengikutinya dari belakang. Hingga Sisi membuka pintu kamarnya dan dia terkejut saat berbalik hendak menutup pintu. Alan tepat ada di belakangnya. "Hei, kenapa masuk ke kamarku?" Pekiknya gelagapan. Alan yang berada di ambang pintu melangkahkan kakinya masuk dan menutup pintu dengan kakinya. Dia mengerutkan dahinya. "Bukankah kamu yang memintaku?" tanyanya heran. Aku tidak mengajakmu." "Jangan salah sangka," ujarnya gelagapan. Alan menatapnya lekat, dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Alan mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar. Kamar wanita dengan nuansa peach yang lembut, terdapat foto Sisi yang tergantung di beberapa bagian di dinding kamar. Sebuah lemari besar, nakas kecil, sofa tunggal dengan meja di depannya dan TV LED ukuran 32 inci di sana. "Sudah keluar sana." Sisi mendorong tubuh Alan, tapi nyalinya ciut ketika Alan tidak bergeming. Jantungnya berdegup kencang, hatinya berdebar tak karuan. Mata mereka bertemu. Darah Alan berdesir hebat, jakunnya turun naik. Tiba-tiba saja tangan Alan terulur, memeluk pinggang ramping Sisi. Sisi terkesiap, tak dipungkiri wajah Alan sempurna. Meski tatapan matanya dingin dan kelam, tangannya mengalung di leher Alan secara tiba-tiba. Tanpa sadar bibir mereka sudah tertaut, dan Alan lah yang memulai. Bahkan, tangannya sudah nakal menggerayangi punggung Sisi, lalu turun menyentuh bokongnya. Meremasnya dengan sensual. Sisi mendesah. Deru nafas mereka semakin memburu. Alan merutuki perbuatannya sendiri. Ini adalah ciuman pertamanya. Dan dia melakukannya dengan mantan pacar kakaknya sendiri, wanita yang selalu diejek murahan. Sungguh tak pernah ia bayangkan. Dia selalu berpikir akan melakukan ciuman pertamanya dengan wanita yang ia cintai. Airin. Sisi tak kalah liarnya, apalagi dalam urusan ini dia sudah pengalaman. Membuat Alan semakin menggila dan gairahnya berkobar. Tangannya menyusuri punggung Sisi, dia menemukan resleting pakaiannya. Dengan perlahan, dia menurunkan resleting itu, hingga akhirnya pakaiannya yang kurang bahan itu terjatuh. Lalu Alan melepaskan pengait bra dan melemparkan benda itu asal. Tanpa melepaskan pagutannya, mereka berjalan menuju tempat tidur. Saling berpelukan dan berpagutan. Melepaskan hasrat yang menggebu. Alan berdebat dengan pikirannya sendiri. "Alan, hentikan wanita ini mantan pacar kakakmu. Dia wanita murahan, yang suka mengumbar tubuhnya dengan lelaki mana saja. Bisa saja dia penyakitan dalam hatinya, tapi dia sudah terbakar gairah dan akhirnya tidak memedulikan pikirannya. Kakaknya, Davin memang seorang playboy. Tapi untuk urusan ranjang, dia belum pernah melakukannya. Bahkan melihat wanita tanpa busana saja dia belum pernah. Sedangkan Alan begitu dingin, dan tidak pernah berhubungan dengan wanita. Satu-satunya wanita yang dia harapkan adalah Airin. Namun, dia membuatnya patah hati. Lalu sekarang tiba-tiba saja dia bergumul dengan Sisi tanpa busana. Sungguh mengejutkan. Alan menelusuri setiap lekuk tubuh Sisi, membuat Sisi mengerang dan mendesah tidak karuan. Hingga akhirnya Alan melepaskan semua yang dia pakai dan melemparkan apa yang tersisa pada tubuh Sisi. Dia berbisik, "Apa kamu tidak keberatan?" desahnya di leher Sisi. Sisi tidak menjawab, tapi dia memeluk tubuh Alan sebagai tanda persetujuan. Alan mulai memposisikan diri untuk penyatuan. Namun, dia segera berhenti ketika begitu susahnya menerobos milik Sisi. Dengan penuh keterkejutan, dia bertanya, "Kamu masih perawan?" Hatinya berdebar kuat saat menduga-duga jawaban Sisi. Dia masih berada di atas tubuh wanita itu dan menatapnya dengan hati berdebar kuat.
Sisi menganggukkan kepalanya pelan dan menjawab dengan suara lembut yang terdengar seksi di telinga Alan. "Iya, kamu yang pertama menyentuh tubuhku di semua tempat," jawabnya dengan pipi memerah karena malu. Alan berdiri dan segera turun dari tempat tidur, memunguti pakaiannya, dan berlalu masuk ke sebuah pintu yang ia kira kamar mandi. Dan itu benar. Sisi menatap punggung Alan sampai menghilang di balik pintu kamar mandi. Dia bingung dan kecewa pada Alan. Bukankah seharusnya pria itu senang tahu dirinya masih perawan, namun Alan malah tidak jadi melakukannya. Padahal mereka sudah melakukan hal lebih, dan hanya tinggal titik akhir, penyatuan. Sisi memang gadis bebas, suka pergi ke klub malam dan bergonta-ganti pacar. Tapi, dia belum pernah melakukan hubungan intim. Dan hari ini hampir saja dia melakukannya dengan Alan, adik mantannya. Dia pernah menggoda Davin beberapa kali, agar mau tidur dengan dirinya. Tetapi, Davin selalu menemukan cara untuk menolaknya. Tidak pada setiap pria dia menawarkan diri. Hanya pada Davin seorang saja, itu pun karena alasan tertentu. Sedangkan pada Alan, dia bingung kenapa bisa terbawa suasana. Tapi entah kenapa hatinya bergetar kuat dan merasakan pria itu begitu menggodanya, menghanyutkannya, dan perasaan aneh itu muncul begitu saja. Sedangkan Alan mengguyur tubuhnya di bawah shower. Dia merutuki perbuatannya sendiri. Dia merasa bersalah karena selama ini selalu memaki Sisi dan menyebutnya jalang. Dia pikir wanita itu murahan yang mengumbar tubuhnya untuk siapa saja, dan dia yakin Sisi sudah bukan perawan. Tapi nyatanya, dia salah besar. Wanita itu masih virgin. Sisi melangkahkan kakinya perlahan dan membuka pintu kamar mandi dengan pelan. Hingga Alan tidak menyadarinya, karena suara gemericik air yang turun dari shower, dan larut dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba saja tangan lembut seseorang melingkar di perutnya. Sisi memeluknya dari belakang. Alan tersentak kaget. "Sisi." Dia membalikkan tubuhnya. "Ayo kita lanjutkan, sudah terlanjur," desah Sisi dengan mata sayunya. Alan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini salah besar. Tapi tangannya menyentuh dada Sisi, membuatnya semakin terbakar gairah. "Terlanjur." Sisi memeluk Alan dan mengecupi rahang Alan. Alan mendorong tubuh Sisi agar menjauh, lalu segera menyelesaikan mandinya, mematikan shower, dan memakai pakaiannya tanpa dikeringkan handuk, membuat pakaiannya sedikit basah. Setelah itu, dia keluar dari kamar Sisi. Sisi berkata pada dirinya sendiri, "Aku sepertinya menyukaimu Alan, dan karena kamu sudah melihat serta menyentuh tubuhku, maka kamu harus tanggung jawab, kamu harus menjadi suamiku." Alan setengah berlari menuruni tangga, hingga kakinya terpeleset. "RGGH sialan," gumamnya. "Ada apa tuan?" Art itu terkejut dan segera membantu Alan duduk di kursi yang ada di ruang keluarga. "Tunggu sebentar, saya akan ambil obat dulu." Lalu Art itu pergi mencari kotak P3K. Renika dan Davin. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Acara resepsi sudah selesai. Semua kebingungan mencari Alan, apalagi ponselnya tidak aktif. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Renika baru keluar dari kamar mandi dengan handuk yang dililitkan di dadanya. Rambutnya yang basah membuatnya makin terlihat seksi. Davin menghela nafasnya dalam-dalam. Dia menatapnya penuh minat. Renika yang menyadari tatapan mata Davin, bergerak dengan cepat menuju koper yang teronggok di dekat sofa untuk mengambil pakaian tidurnya. Saat dia sedang berjongkok membuka resleting koper, grab, tangan kekar seseorang memeluknya dari belakang. Sontak Renika berteriak, wajahnya memerah karena malu. "Au, Kak!" pekiknya. Dia langsung berdiri. Davin membenamkan wajahnya di ceruk leher Renika.
Dia masih memeluknya dari belakang. Renika menggoyangkan tubuhnya dengan kuat agar Davin melepaskannya. Tapi, tentu saja gagal. Tenaga Davin lebih kuat darinya. Apaan sih kak? Gumam Renika pelan. Sebenarnya, dia sudah terpancing. Sebagai wanita normal, darahnya berdesir. Jantungnya berdegup kencang dan hatinya berdebar-debar. Apalagi saat Davin mengecupi lehernya, area inti tubuhnya seakan berdenyut-denyut. Kamu sudah sah jadi milikku sekarang. Gumam Davin serak, hasratnya sudah menggebu. Apalagi selama ini sejak mengenal Renika, dia sering menjadikannya objek fantasi liarnya. Tapi aku masih marah padamu, ketus Renika. Davin langsung membopong dan merebahkan Renika di atas tempat tidur. Kemudian dia mengungkungnya dari atas. Mata mereka bertemu. Davin bisa melihat rona merah di wajah wanita yang hari ini sah menjadi istrinya itu. Renika menggigit bibirnya, menahan rasa malu juga degup liar jantungnya. Dalam perutnya terasa aneh, seakan ada sensasi nikmat yang menjalar turun sampai ke area inti tubuhnya. Jangan menatapku seperti itu, aku malu. Rengek Renika. Davin terkekeh. Ah, kamu sungguh lucu dan menggemaskan. Davin mendekatkan wajahnya. Renika memejamkan mata. Sesaat kemudian, bibir mereka saling bertemu. Berpagutan dengan lembut, namun lama-lama makin menuntut. Ah, aku sudah tidak tahan. Pekik Davin tertahan. Dia menjauhkan tubuhnya, berdiri di hadapan Renika yang masih berbalut handuk. Melepaskan semua yang menempel di tubuhnya dan melemparnya ke sembarang arah. Mata Renika membulat sempurna, apalagi saat melihat bagian tubuh suaminya yang berdiri tegak dengan sangat kokohnya. Ih mesum, teriaknya, dengan senyuman malu. Sambil menutupi wajahnya, Davin tersenyum nakal. Nanti kamu akan suka jika sudah mencobanya. Langsung saja dia menarik handuk yang menutupi tubuh istrinya itu. Dia terpana melihatnya. Sedangkan Renika sudah tersenyum jahil.